Waktu itu dapat satu pertanyaan dari waktu interview Armor Zero. Pertanyaannya gini, dia cuma bilang, ini is a personal question ya. Paling seneng kalau misalnya udah apply kerja terus networking gitu ya, dapetin respon sampai akhirnya bisa dipanggil buat interview. Karena di momen ini itu adalah salah satu timing kita juga untuk shine out gitu ya, ngasih tahu ke recruiter, ke user bahwa kita adalah orang yang terbaik untuk posisi ini. Karena dari CV atau portofolio aja pasti nggak cukup kan, jadi kayak follow up lah ya. Nah, mungkin pengen discuss sedikit nih jadinya pas proses interview nih teman-teman. Biasanya yang paling umum kalau interview memang ada interview dengan HR, sama satu lagi ada interview dengan user. Jadi aku tanya ke Nat dulu mungkin soal gini, dari perjalanan kamu kemarin selama interview, boleh nggak sih share 3 tips gitu tentang how to prepare yourself until ready to go to an interview? Kalau misalkan pertama itu yang paling penting adalah practice ya. Kayak lu apply, kalau misalkan kata career coach aku, dan emang bener gak sih kayak makin lama tuh dengan seringnya lu ikut interview segala macem, itu tuh akan terlatih sendiri. Aku inget banget pertama kali aku apply itu pasti kan kayak rasa tegang, kaku gitu kan, even itu di Zoom gitu. Cuman makin lama makin kayak ya udah nyantai aja gitu, kayak ya mau represent yourself tuh udah enak aja gitu. Malah pada akhirnya bisa jadi loh kayak kalau misalkan kita santai bawaannya, maksudnya chill aja gitu, bisa jadi kayak diskusi antara user sama HR-nya, dan itu justru komunikasi dua arah adalah yang terpenting gitu. Kalau misalkan kedua itu ini sebenarnya lebih ke tips ya. Aku lebih ke arah waktu itu, jadi aku ikut apa ya namanya, interview mock-up interview dari Revoyu. Itu aku mungkin divide jadi 2 kali ya. Kalau misalkan dari HR, jadi waktu itu aku emang sempet ceritain kayak kendalanya apa sih waktu jalanin pekerjaan yang sebelumnya. Aku emang sempet ada stres di momen itu karena aku emang double job kebetulan jadi FTL waktu itu, dan itu emang agak pressure banget, apalagi kerja di agensi gitu, to be honest. Jadi aku bilang sempat bersangkutan sama mental health. Nah, dia bilang jangan mention itu, apalagi kalau misalkan yang HR-nya itu adalah orang-orang yang mungkin udah boomers gitu loh, karena mereka itu nggak aware gitu sama apa ya namanya mental health, walaupun yang sekarang tuh udah sering banget gitu. Mungkin kayak bisa lebih diceritainnya itu kayak aku emang sempat mengalami stres sedikit, tapi emang aku overcome itu loh dengan cara bla 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 gitu. Nah, kalau misalkan dari si user itu, aku itu kurang prepare waktu itu. Jadi kurang prepare-nya itu dalam hal apa? Aku ditanyain matrix di performance marketing gitu. Nah, to be honest, aku emang baru pernah kayak maksudnya handle campaign itu gitu loh. Jadi apapun job yang kamu apply, usahain kamu emang kenal tuh semua matriksnya, semua intinya kayak begitu. Misalkan kalau social media kayak ditanya, karena ini pengalaman juga, ditanya kayak menurut lo apa sih yang penting di social media gitu. Kalau misalkan kamu nggak tahu apa pentingnya engagement, apa pentingnya matriks lainnya, itu akan menjadi kayak lu beneran gak sih gitu loh. Nah, jadi kurang lebih itu sih, kayak prepare sama mungkin kayak percantik kata-katanya gitu loh, dan kenali perusahaannya, apakah emang itu perusahaan yang emang udah lama banget dan yang dikenal dengan boomers mungkin, atau emang perusahaan yang emang anak-anak muda yang lebih dynamic gitu, dan juga be really good at what you apply gitu. Gitu sih. Noted. Kalau Mbak Fani mungkin tips? Kalau dari aku, pertama tipsnya adalah aku selalu menghafalkan, kan selalu pasti pertanyaan pertama adalah introduce yourself. Oke. Jadi ya pokoknya itu udah harus aku hafal, adalah cara memperkenalkan diriku, tapi kayak jelas tapi padat, singkat gitu, nggak panjang-panjang. Itu kalau aku hafalin banget. Halo, nama saya Fani, lalala, kayak gitu-gitu. Jadi ketika pertanyaan pertama itu keluar, udah nggak usah mikir-mikir lagi, udah langsung dihafal. Terus yang kedua, kita harus kepoin dulu company-nya. Makanya tadi kan proses untuk kita apply pekerjaan tuh nggak sekedar langsung share, karena memang kita cek dulu company ini apa, terus dia itu kepoin juga dulu CEO-nya kayak gimana, terus sosial medianya kalau ada, di tipenya kaku apa enggak. Nah, itu kita harus benar-benar prepare
si company-nya ini. Terus udah itu yang ketiga itu tahu apa yang kita tulis gitu. Kan suka ada ketika kita apply pekerjaan kan kadang beberapa company itu nggak cuman share, nggak cuman minta portfolio tapi juga minta ini cover letter. Kita kirim personal bahwa kita tertarik sama dia gitu. Jadi kita make sure kita ingat apa yang kita tulis di situ di dalam portfolio dan apapun yang kita tulis itu. Jadi ketika dia tanya, ya udah oh ya aku nulis ini emang Kak. Jadi pada nanti tiba-tiba kayak emang aku pernah nulis kayak gitu ya, kayak gitu kan takutnya. Jadinya makanya ya aku pikir 3 hal itu yang benar-benar harus dihafalin lah. Noted. Tambahan mungkin dari aku dari sisi recruiter dan juga career coach. Satu, kita harus kenal dulu ya berarti sama diri kita sendiri. Apa yang kita punya, apa yang kita bawa, apa yang kita tulis dalam cover letter gitu ya. Sehingga yang kedua gitu, once kita udah tahu diri kita sendiri, kita cek dong di luar sana apa? Riset tadi kan. Oke, company-nya kayak gimana? Orangnya siapa aja, CEO-nya kayak gimana gitu kan. Sehingga apa? Kita akhirnya nanti bisa tahu, kita bisa kenal. Dan yang ketiga, kalau kita balikin lagi ke diri kita sendiri, kita akhirnya tahu, oh ini orangnya kayak gini, berarti gue bisa personalize untuk ngobrol kayak gini nih sama orangnya. Karena kan komunikasi penting ya. Tadi udah sempat di-mention beberapa kali. Jadi komunikasi 2 arah itu akan kita lebih siap ataupun lebih pede kalau udah riset kali ya. Orangnya kayak gimana dan perusahaannya kita tahu kita mau ngomong apa. So artinya preparation ini butuh waktu. Nah, ketika misalnya pas waktu sampai interview kan udah beberapa kali interview. Boleh ceritain nggak salah satu pengalaman interview pertanyaan yang mungkin paling unik kali ya gitu. Entah pengalamannya yang unik ataupun pertanyaan-pertanyaannya yang unik. Mungkin dari Nat dulu. Oke. Kalau misalkan aku sebenarnya bukan pertanyaan, tapi pengalaman. Sama kayak mungkin tadi aku bilang, kalau misalkan lu bawaannya luas, pada akhirnya waktu interview tuh jadi kayak 2 arah dan itu enak. Nah, aku pernah user interview sama salah satu agency. Mungkin pernah jadi instrukturnya Revoyu juga, itu boleh dicoba digital kalau tahu namanya. Itu waktu aku interview sama dia, itu tuh jadi kayak dia tuh nanya-nanyain aku kayak kamu tuh PD-nya sebenarnya dipegangnya apa sih gitu. Aku jawab dong, karena emang gue backgroundnya ini adalah perhotelan. Gue tuh kalau misalkan F&B gue tuh oke gitu, kalau gue pede aja gitu karena gue emang mengerti industrinya, terutama karena emang aku pernah ngejalanin gitu kan. Kemudian aku juga bilang kayak ya another industri lain itu beauty sama fashion gitu, karena aku juga kebetulan ngikutin. Nah itu tuh dia mulai gali-gali aku di situ dan malah jadi kayak open discussion. Oh kamu tahu ini gak? Kayak tahu ini gak gitu. Jadi kayak bukannya lu kayak nanyain gue kayak user interview kayak matrix atau apa, malah jadi kayak diskusi mengenai online bisnis gitu loh. Dan itu kayak unexpected banget gitu. Karena biasanya kan emang ya seputar pekerjaan aja gitu. Tapi ini bener-bener user interview bisa ya sampai kayak luasnya tuh ke sana gitu. Dan itu enak sih kalau misalkan udah kayak gitu, jadi kayak nyantai gitu. Oke, jadi nggak harus kaku satu arah ditanya-tanyain doang, tapi akhirnya bisa diskusi ya. Iya gitu. bener. Jadi latihan guys. Oke. Lanjut, kalau Mbak Fani gimana? Kalau aku waktu itu dapat satu pertanyaan dari waktu interview Armour Zero. Pertanyaannya gini, dia cuma bilang, ini is a personal question ya. Kamu di rumahnya ini bisa nggak untuk jadi tempat kerja? Maksudnya nggak berisik atau pokoknya kamu punya quiet place untuk kamu bekerja nggak? Soalnya kan kamu akan selamanya WFA. Jadi kayak benar-benar ya udah kantor kamu di rumah dan kita nggak punya kantor di Indonesia untuk saat ini. Jadi pertanyaannya itu yang kayak bisa nggak kamu kerja dari rumah? Kondisi ke rumah kamu oke apa enggak? Maaf ya ini personal, dia berapa kali minta maaf. Terus kayak iya bisa, aku bilang kayak gitu. Terus itu aku berpikir bahwa karena kan pertama kali ya bekerja dengan orang dari luar Indonesia, kayak hal seperti itu emang personal ya. Kalau kita kan beneran bisa dengan mudah masuk ke ranah personal orang kan. Dari situ kayak oh ya memang mereka terpisah antara personal sama profesional. Tapi jadi ketahuan maksudnya different culture ya. Makanya journey aku setelah lulus setelah kerja itu lebih heboh lagi ketimbang job seeking. Oke. Jadi memang ternyata interview jadi salah satu ajang bukan hanya mereka user dan HR kenal sama kita, tapi juga kita untuk kenal sama mereka. Maka aku pengen nanya
apakah gitu ya teman-teman sendiri tuh punya nggak sih kesempatan untuk bertanya? Karena kan selama ini kalau interview kebayangnya cuma ya kita doang yang ditanya-tanyain. Boleh nggak sih gitu loh kita nanya ke recruiter, kalau misalnya memang iya, boleh nggak ceritain salah satu pengalaman kalian, waktu itu pertanyaan apa yang kalian ajuin ke mereka? Mungkin boleh dari Nat? Oke, kalau aku itu sebenarnya lebih ke arah dinamika dalam tim dan culture-nya tuh kayak gimana sih orang-orangnya, karena gimana pun environment kerja suatu saat itu yang akan ini juga loh, kayak berpengaruh juga kayak kita tuh betah atau enggak sih kayak kerja di sini. Karena kalau misalkan lu kerja maupun gaji lu misalkan tinggi banget gitu ya, tapi environment kerja itu nggak mendukung atau orang-orangnya itu kayak gimana gitu ya, itu pada akhirnya ya capek gitu kan. Kayak kita tentu pengennya sustainable lah di perusahaan itu. Nah jadi tuh aku lebih nanya ke arah kayak timnya tuh kira-kira gimana sih, strukturnya tuh seperti apa. Kemudian kayak kalau misalkan boleh dibilang di sini tuh orang-orangnya lebih ke arah yang gue itu harus kayak di grup itu bercanda-bercanda atau gimana, atau kayak bener-bener kaku serius. Nah itu tuh bener-bener menurut aku salah satu hal yang bakal jadi pengaruh buat aku dan jadi kayak bahan consideration juga gitu. Kurang lebih sih begitu, lebih ke arah timnya itu sih. Jadi boleh nanya dan kalau tadi Nat nanya pertanyaan yang memang kamu butuhin ya. Betul. Oke, ini bakal cocok nggak nih sama gue gitu. Karena kalau ya itu biar kita kenal juga kan dan untuk nentuin apakah kita cocok atau enggak. Kalau misalnya Mbak Fani? Kalau aku itu selalu memberikan pertanyaan setelah interview ini, kira-kira saya nunggu berapa hari ya, atau enggak ada step lainnya enggak ya. Jadi meskipun ya kadang kita kan maksudnya ketika kita udah tahu environment-nya dan emang kita suka banget, tapi kalau kita tidak bertanya balik ke mereka, kesannya kan pasif ya. Nah, aku memberikan pertanyaan basa-basi yang aku pikir ya ini juga cukup safe ya, maksudnya kayak habis ini apa kelanjutannya, saya nunggu berapa hari untuk tahu apa enggak, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya sih ya itu aja pertanyaannya. Oke, pertanyaan terakhir dari aku. Tadi kalau ngomongin kan udah nanya nih Mbak Fani nanya kan, oke boleh nggak apa habis ini apa gitu kan biar dapat bayangan. Sekarang kalau misalnya kita kontak lagi buat follow up hasil interview kita, boleh apa enggak? Kalau Mbak Fani? Boleh. Boleh. Malah aku setelah interview aku say thank you. Oh, oke. Terima kasih. Pakai udah apa? beri- Email? Email atau enggak kalau misalnya ada linkin misalnya kita siapa yang di interview aku kemarin, misalnya HR-nya atau CEO-nya, aku bilang terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk interview gitu. Jadi biar ketika kan mereka pasti nggak interview kita aja kan, tapi orang yang tiba-tiba balik lagi bilang terima kasih pasti kayak oh Iya. anak ini coba lihat bagus nggak ya skornya kayak gitu. Kalau Nat, boleh apa enggak? Boleh, tapi mungkin aku kebalikannya dari Kak Fani nih. Aku itu ngomong thank you-nya di waktu udah end of session gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya kayak apa sih yang I wish I do gitu setelah interview itu, ya ini I wish I will say thank you gitu. Tapi yang itu yang dulu aku nggak lakuin dan itu jadi pembelajaran buat aku sih, to be honest gitu. Oke, jadi boleh ya karena proses interview dan proses melamar kerja nih balik lagi bukan perusahaan yang milik kita doang, tapi kita juga punya kesempatan Betul. ya untuk memilih apakah perusahaan ini memang yang terbaik buat kita atau bukan. Nah kalau kalian emang pengen tahu nih tips-tips lanjutannya dari interview gitu ya, abis ini kalian boleh cek aja linknya di description. Itu study case juga gitu karena harus mikir on the spot gitu kan, terus kayak ditungguin dia kayak loadingnya itu loh, kayak kadang apalagi sosial media gitu kan.